lagi dengan wisatawan Gadungan. Kali ini kita berada di Sibolga. Pagi ini kita akan menuju ke Barus, sebuah kota kecamatan di Tapanuli Tengah. Kota Barus ini terletak sekitar 78 km dari kota Sibolga ya. Dan Barus itu terletak persis menghadap Samudra Hindia. Nanti kita lihat pantainya dan lautnya yang cukup bagus. Kemudian secara topografi, Barus itu adalah kota di pantai barat Sumatera. Ya, kota pantai barat Sumatera itu ya termasuk Sibolga, kemudian Nias, Barus, Natal. Kalau ke apanya ini lagi ke Padang ya, Mentawai sampai ke Bengkulu, itu adalah pantai barat. Jadi kota Barus ini adalah salah satu kota yang terletak di pantai barat. Dulu Barus itu adalah pelabuhan yang terkenal dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan. Melting point perdagangan itu adalah Barus. Ya, produk-produk hutan, produk-produk pertanian itu mengalir dari atas bukit, termasuk di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah itu mengalir ke Pelabuhan Barus. Selanjutnya akan ada pertukaran dengan barang-barang dari katakanlah pedagang-pedagang yang dulu sering berdagang di Barus, yaitu dari pedagang-pedagang Arab, ada pedagang-pedagang Cina, dan yang terakhir itu ada pedagang-pedagang Barat, pedagang dari Portugis, Spanyol, dan terakhir ada Belanda dan Inggris ya. Jadi Barus ini adalah sebuah pelabuhan internasional. Makanya di dalam buku-buku itu Barus itu sangat terkenal zaman dulu. Tapi sekarang kondisi Barus kita sama-sama tahu itu adalah kota ya, hanya kota kecamatan saja ya. Jadi memang kalau kita lihat fasilitasnya juga ya seperti kota-kota kecil lainnya lah di daerah Sumatera. Mari kita lihat terus, nanti kita lihat tayangan-tayangan berikut ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
sound right, boys. It sound right, boy. Saat ini kita berada di Pantai Barus. Barus adalah sebuah kota tua yang oleh baik itu pemerintah maupun masyarakat diyakini sebagai titik peradaban Islam di Sumatera khususnya. Dari Pelabuhan Barus inilah konon Islam masuk, tentunya lewat perdagangan ya, perdagangan. Menurut berbagai referensi, Barus ini sudah termasuk bandar besar, dimulai dari abad ke-1 Masehi sampai ke-17 Masehi. Ada suatu produk dari Kota Barus ini, yaitu apa yang disebut dengan kapur barus atau kamper ya. Produk kapur barus atau kamper ini itu digunakan sebagai kosmetik, parfum, kemudian obat-obatan. Tapi ada juga yang meyakini bahwa Barus itu sudah terbuka dalam perdagangan dengan negara lain itu sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Ada referensi mengatakan bahwa Kota Barus, pedagang-pedagang Barus ini sudah berinteraksi dengan pedagang-pedagang luar dari Mesir, yang di mana Mesir itu memerlukan kapur barus atau kamper ini untuk proses pengawetan mumi Firaun yang ada berkuasa pada saat itu di Mesir. Dan Kota Barus itu banyak harum di dalam sejarah karena dianggap sebagai titik masuk Islam di Sumatera yang kemudian menyebar ke Singkil, ke Aceh, ke Sumatera Utara dan ke Sumatera Barat ya, dan diyakini berasal dari di sini. Pola masuknya Islam adalah pola perdagangan. Jejak-jejak peradaban Islam di Barus dapat kita lihat pada dua area yang sering dikunjungi oleh peziarah, yaitu papan makam tinggi dan makam Mahligai. Diyakini bahwa baik itu makam papan tinggi maupun makam Mahligai itu adalah kuburan atau makam para penyebar Islam di zaman itu, yang kebanyakan berasal dari luar Nusantara ya. Ada dari Mesir, ada dari Irak, ada dari Yaman, ada dari Persia, dan ini makamnya sampai saat ini masih terus diziarahi orang, terutama kemudian lagi melakukan penelitian arkeologi Islam untuk mempelajari sejarah Islam tentunya. Dan ini juga masih banyak pertinggal-pertinggal, baik itu bangunan, kemudian tentunya kuburan ya. Walaupun sekarang Barus itu ya jauh dibandingkan dengan ketika zaman keemasannya. Kini Barus hanyalah sebuah kota kecamatan yang tergabung di Kabupaten Tapanuli Tengah yang beribu kota di Sibolga. Jarak Barus ini bisa ditempuh dari Sibolga. Kalau dari Sibolga tentu akses bisa dari Medan, bisa dari Padang Sidimpuan. Ini jarak dari Sibolga ke Barus itu sekitar 78 kilo ya. Bisa ditempuh 1,5 jam sampai 2 jam dengan jalan yang berbelok-belok. Ada juga jalan alternatif di Sorkam itu belok kiri, itu lurus
sampai ke Barus itu kita melewati pantai yang sangat indah sekali. Saya dari jembatan Sorkam itu belok kiri mengikuti alur sungai yang ada di situ, itu kita disuguhi oleh pemandangan pantai yang warnanya sangat bagus sekali ya, dan tentunya dengan lambaian nyiur pohon kelapa yang sangat indah. Ini adalah dermaga di Pelabuhan Barus. Kita melihat aktivitasnya sangat sepi, ya. Fasilitasnya lumayan juga, ada dermaga panjang, kemudian ada perkantoran. Cuman aktivitas niaga kapal itu kita lihat sendiri itu masih minim ya. Mungkin karena infrastruktur ataupun memang terjadi pergeseran pola bisnis, mungkin pola pelayaran juga mungkin lebih banyak ke Selat Malaka sekarang. Ini dermaganya sepi saja ya, aktivitasnya masih kurang, padahal fasilitasnya cukup lengkap kita lihat. Sekarang saya berada di Komplek Makam Papan Tinggi
yang berada di Desa Penanggahan, Barus Utara. Makam ini cukup unik karena berada di atas bukit dengan ketinggian lebih kurang 3000 meter, 3 kilo berarti ya, dari permukaan laut. Jadi dengan menaiki tangga, ini kalau penduduk setempat menamakannya dengan tangga 1000. Padahal kalau menurut yang pernah menghitung itu anak tangganya hanya 708 anak tangga saja ya. Tapi ada kisah mistis di balik tangga ini. Itu katanya ada menghitung tidak pernah pas, selalu berbeda-beda oleh penduduk setempat, makanya dibulatkan saja menjadi tangga 1000. Di makam ini ada 7 ya buah makam berupa batu nisan ya. Kemudian kita lihat, saya tidak naik ke atas karena hanya setengah saja, tapi saya bercerita dengan penduduk setempat. Itu katanya makam ini adalah makam para penyebar Islam ya, yang terdahulu. Itu ada makam Syekh Mahmud, itu pedagang dari Yaman, ini pada abad ke-7. Kemudian juga ada pedagang atau saudagar dari Arab Persia ya. Ada kemudian itu banyak lagi makam-makam lain yang ada di makam papan tinggi. Barus juga terkenal dengan banyak makam ya. Makam-makam tentunya ini untuk mendukung bahwa Barus itu adalah pusat masuknya Islam di tanah Sumatera. Itu ada makam Raja Mahdum ya, Raja Mahdum. Ada makam Tuan Ibrahim Shah. Ada lagi makam ada di luar, tidak jauh dari komplek makam papan tinggi, ada juga makam Mahligai. Itu ada seorang penyebar agama Islam itu beserta pasukan-pasukannya, mungkin atau beserta krunya lah mungkin ya, di kapal itu dikuburkan dalam suatu lokasi, itu namanya makam Mahligai. Ini jadi memang Barus sekarang itu destinasi ya adalah wisata ziarah ya, wisata religius. Di samping tentunya menikmati pantainya yang bagus sekali. Nah, ini juga pantainya kita lihat indah, di depannya Pulau Mursala. Nah, ini pasirnya putih, warna lautnya biru kehijau-hijauan, langitnya biru, indah sekali untuk kita bermain ke sini.